dan akhirnya berfaedah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Seperti kita apa? Kita dapati anak kecil seorang muslim, gitu nih, ente kalian semua nih, ya. Dari ustadznya, dari orang tuanya membiasakan sholat dari kecil. Supaya apa? Supaya kalau udah dibiasakan akhirnya nanti nempel, jadi ibadah. Kalau meninggalkan satu hari kita meninggalkan, kita jadi nggak merasa tidak enak, tidak nyaman. Kenapa? Udah ibadah, ya udah nempel. Sampai besar nanti insya Allah ya semuanya. Nah itu semua tuh kalau hanya kebiasaan belum jadi pahala. Tapi kalau sudah jadi ibadah, nah diniatkan maka jadi ibadah. Apa yang biasa sehari-hari? Mandi, makan, minum, apa lagi? Tidur. Itu nggak ada pahalanya. Perkara mubah. Tapi kalau kita niatkan mandi, ya Allah saya mandi ya Allah karena Allah supaya sehat, supaya segar, supaya bisa kuat ibadah, semangat, dapat pahala. Makan nih. Sebentar nanti ada makanan. Ya Allah aku makan supaya kekuatan di fisik aku badan, supaya kuat ibadah, dapat pahala. Ya. Tidur juga begitu. Saya tidur sengaja fruk supaya bangun subuh, supaya kuat bangun tahajud. Nah, itu dapat pahala. Paham ya? Itu namanya riyadhah semuanya. Yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan apa? Qurratul ain. Ini doa-doanya. Kalau kita Habib suka doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Apa qurrata ayun? Qurratu ayun artinya penyejuk mata. Kalau kaliannya sholat, ngaji, pintar, akhlaknya bagus, itu orang tua enak lihatnya. Dingin, sejuk. Coba kalau kalian melawan, nakal, orang tuanya marah, stres, ngurusin, udah capek-capek, mau cari duit, cari kerja sana, tahu-tahu anak yang melawan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah itu ya. Nah sebuah amalan soleh jika dilatih atas seorang muslim, maka tubuhnya menjadi apa? Sebuah pekerjaan yang mudah. Salat subuh asalnya berat, tapi kalau dibiasakan, bagaimana? Nah, jadi ringan, ya. Maka tidak lemah, ya. Memperbanyak kebaikannya, ya. Menjadi bekal untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaktar minhu maula fa yuhibbu habibu Mustafa. Ya. Dekat sama Allah. Karena kita ibadahnya betul, sholat, dekat sama Allah. Ya, dicintai Allah. Dicintai oleh Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Akhirnya apa? Kalau udah dicintai Allah sama Rasulullah, dimasukkan ke dalam surga. Ini kenapa nang? Tidur sih? Bukan. Nah ini yang dicari, ya, supaya dapat surganya Allah. Sampai ya. Baik. Jadi termasuk apa? Latihan itu bukan latihan fisik aja. Ada latihan hafalan. Nah itu kalau dihafal nanti hafalan itu harus dilatih. Semakin dilatih dia semakin tajam. Kayak pisau. Kalau diasah terus tajam nggak? Nah, ini hafalannya begitu. Ya. Kalian ngafal tiap malam sebelum tidur baca buku, baca Quran, baca hadis, dihafal. Bangun tidur, nempel. Gitu, ya. Berapa hadis hafal? Udah berapa hadis yang hafal? Nah, itu harus ngapalin, ya. Contohnya seperti itu. Ya. Termasuk apa contohnya? Latihan matematik. Ya. Menghafal kali-kalian itu kan melatih akal kita dilatih, ya, supaya bisa menghitung. Baik, sekarang kita masuk. Alhamdulillah walil hamdi muwaffiqil khalqi li kulli rusydi. Nah di sini katakan alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Syukur, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah telah memerintahkan kita untuk memujinya, untuk bersyukur kepadanya, ya. Dan Allah memuji
Ya, dalam kitabnya, dalam Al-Quran Allah memuji dirinya sendiri. Ya, dan kita setiap sholat kita mengucapkan, ya, setiap membaca Fatihah baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tiap hari kita mengucapin, ya, dimulai. Ya. Nahmadu natazakar na'am, ya. Kita memujinya, mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Apa itu hakikatnya? Hakikatnya memuji itu apa? Hakikatnya memuji itu menundukkan segala apa yang Allah berikan daripada anggota tubuh ini. Apa? Mata, telinga, tangan, kaki, ya, semuanya ditundukkan, tidak melakukan kecuali atas sesuai dengan perintah Allah. Nah, itu namanya, itu artinya mana hamd, memuji kepada Allah SWT. Ya. Kenapa? Karena anggota tubuh ini adalah amanah, titipan Allah, bukan milik kita nih. Ini sangka kamu milik kita, bukan. Ini amanah Allah kasih, titip mata, titip telinga, titip mulut, titip hidung, titip tangan, titip kaki, semuanya dititipkan, ya, bukan milik kita. Kenapa? Oleh sebab itu kalau orang bunuh diri dihitung sebagai orang murtad, atau murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena kamu bukan milik kamu. Kalau kamu bunuh diri, murtad, keluar dari agama Islam. Jadi berarti apa? Anggota tubuh harus sesuai gitu. Ya. Ya, harus gunakan segala, ya. Dan kamu gunakan segala sesuatu tidak kamu miliki. Ya. Jika tertimpa kepada kita dengan sesuatu yang tidak membuat kita enak, ya, atau mengganggu kita, ya, membuat kita tidak enak, sesuatu nih tertimpa musibah dalam badan kita nih, kita muji sama Allah. Alhamdulillah alladzi la yuhmad ala makruhin siwah. Ya, segala puji bagi Allah yang tidak ada yang dipuji atas sesuatu yang tidak disuka selain Dia. Tetap balikin, kita nggak dapat musibah aja baca alhamdulillah ala kulli hal, apalagi kasih nikmat. Kenapa? Jawabannya pertama-tama karena kita adalah hamba-hamba Allah, dan seorang hamba tidak boleh berdebat kepada Tuhannya. Kalau orang tua aja, jangankan Allah, orang tua ngomong, nana bagaimana? Saya, jangan debat. Jangan bilang nanti saya siap, enggak. Apalagi Allah kasih. Ya. Kita jangan berpaling, ya. Dan jangan bertanya kenapa. Ya. La yus'al amma yaf'alu hum yus'alun. Kenapa? Karena Allah tidak akan ditanya. Yang akan ditanya siapa? Kita sebagai manusia, sebagai hambanya. Kenapa? Kamu tidak menggunakan umurnya. Umur digunakan apa? Ilmu diamalkan atau tidak? Harta kamu dapat dari mana? Digunakan untuk apa? Enggak. Al-umri fi ma'afnah, al-ilmi, al-mali, ya. Ditanya itu nanti semua orang. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu, ya. Allah tidak melakukan sesuatu, ya, ini semua takdir nih yang terjadi di dunia ini. Allah tidak akan menakdirkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu kecuali kebaikan hambanya. Ya, walaupun kita belum mencapai itu, ya, kita nggak tahu deh. Ini kan jelek nih takdirnya begini nih. Itu ada kebaikannya untuk kita. Karena sebab kalau ada seandainya kesalahan, mungkin karena kesalahan kita, pelajaran buat kita. Ya, ada hikmah. Jadi tetap selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik segala sesuatu. Nah, yang ketiga, wa li'anna kullu ma yusibana lana fi min Allah ajrun wa iwad. Dan segala musibah yang tertimpa untuk kita dari Allah adalah pahala. Kalau kita sikapi dengan sabar, ya.
Kalau ada seseorang mati, ya, ada orang meninggal dari kerabat kita, dari keluarga kita, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi, Allah makhlif fi musibatina khaira. Itu doanya. Inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Allah makhlifna, ya Allah gantikanlah kepada kami tadi musibah, dalam musibah kami ini khaira, dengan kebaikan. Nah, itu. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala perkara, segala pujian dan setiap hal, ya, memberikan kecocokan, muafik. Nah, ini taufik ini yang paling mahal. Apa taufik? Kecocokan. Di Quran cuma disebut satu kali. Surat apa? Lihat surat apa, ayat berapa nanti kasih tahu mana. Yang penting bocoran para ulama, kata taufik dalam Al-Quran hanya satu kali disebut. Wa ma taufiqi illa billah. Itu ayatnya itu. Dan tidaklah aku mendapatkan taufik kecuali dengan izin dari Allah. Taufik itu cocok. Kalian bisa nuntut ilmu. Ada orang mau belajar tapi sakit, dapat taufik nggak? Nggak dapat taufik, ada sakit. Ada orang sehat tapi nggak ada keinginan belajar, taufik nggak? Nggak dapat taufik. Nah, ente sehat, ente pengen belajar, namanya taufik. Baut sama umurnya tuh cocok, ketemu. Nah, ini barang apa? Azizul wujud, barang antik. Kalau orang dapat taufik itu alhamdulillah, bersyukur. Ya, maka doa sama Allah, mohon, ya. Allahumma ya man wafaqal khair li ahli khair wa a'anhum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Wahai Allah yang memberikan taufik untuk berbuat baik kepada kami, berikanlah kami taufik dan bantulah kami. Itu doa, ya. Wa ma taufiqi illa billah. Perkara yang susah, sulit, ya. Jadi kalau dapat taufik berarti apa? Allah muliakan kita, ya. Allah pilih kita, ya. Tangan Allah Subhanahu wa taala kali. Ya Allah bitaufiq lamma nafiq ila nafiq. Wa ma madabal insan. Nah, kita lihat sekarang. Beliau yang katakan Habib Husain, ya. Kita lihat para orang kaya, para pedagang, orang yang punya pangkat, orang-orang yang kuat tubuhnya, yang mampu untuk menolong orang-orang lemah dengan harta mereka, dengan pangkat mereka, bisa. Mereka punya kekuasaan itu, ya. Nah, orang yang kuat badannya tuh, ya, ototnya tuh, dia gampang kan nolongin orang. Tetapi jarang kita dapati mereka itu menolong. Ya, kita lihat. Padahal orang kaya yang harus bantu orang miskin. Tapi justru orang miskin yang kadang-kadang yang bantu. Ya, nah, halnya sedikit itu yang bantu, ya. Jadi dia cuman apa? Cuman kekuatan itu hanya untuk berantem doang, untuk tinju, untuk gulat, ya, supaya dapat apa? Supaya terkenal, supaya dapat hadiah. Kalau dia itu mau, dia latihannya itu ngelatih, ya, latihan tinju, latihan karatenya, supaya nanti dia disebut jagoan, bukan buat nolong. Jarang itu, ya. Walaupun si musuhnya mati, ya, ada orang tinju sampai mati musuhnya, dia apa sih, yang penting dia menang. Nah, ini kita sebutkan itu tidak kita dapati kecuali sedikit, ya, orang yang membantu dalam kebutuhan orang lain. Kenapa? Karena itu tadi taufik dari Allah. Orang bisa berbuat baik itu taufik, dapat taufik dari Allah SWT. Ya. Seolah-olah hartanya, pangkatnya, kekuatannya, ya, diharamkan untuk mendahulukan kebaikan. Ya. Padahal kita lihat orang fakir, orang yang lemah, tidak punya di tangannya harta, tidak punya pangkat, tidak punya kekuatan, membantu. Ya. Ini kalau kita kiaskan, ya, dan apa yang dia miliki gitu, nggak nyambung gitu. Orang yang memiliki roti kecil, roti satu, tidak punya roti lain, cuma satu doang, dibagi dua, dikasih ke orang setengahnya. Padahal cuma satu roti dia punya, ya, itu, ya. Padahal dia lagi butuh, dia pun lapar, dia nolong orang, nah, itu, ya. Disedekahin setengahnya.
punya dunia. Kenapa? Apa rahasianya di balik itu? Taufik. Taufik sebuah perkara yang susah, sulit. Ya, dia adalah pemberian dari Allah bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, Allah menjadi taufik halifana fi kulli amr waj'alna muwaffiqin. Nah, doa sama Allah. Ya. Semoga ya Allah jadikanlah taufik halifana, sumpah kami dalam setiap perkara, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan taufik. Ya. Itu artinya alhamdulillah walil hamdi muwaffiqil khalqi, memberikan taufik kepada makhluk likulli rusdi, dengan setiap bimbingan. Likulli rusdi itu bimbingan. Ya. Rasyid, asma'illah husna ar-rasyid, yang maha cerdas. Artinya rasyid itu artinya maha petunjuk, memberikan, ya, maha cerdas. Ya. Jadi kebalikannya bodoh adalah rasyid. Ya. Ya, dalam Quran disebutkan alaisa minkum rajulun rasyid. Ya. Bisa juga disebutkan rasyid itu adalah kebalikan daripada sesat. Orang mendapat petunjuk, ya, rasyid. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaknya kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Rasyidin. Apa khulafa'ir rasyidin? Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Rasyid, jujur. Ya. Bisa diartikan jujur, bisa diartikan petunjuk, bisa diartikan cerdas. Ya, war rusyd min Allah hidayah wad dalalah ila khair. Dan rusyd, ya, petunjuk dari Allah adalah petunjuk hidayah, penunjukan kepada kebaikan. Ya. Dalam hadis dikatakan irsyadud dhal, membimbing orang yang sesat, membimbing kepada jalan. Ya. Allah Ta'ala, ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ikutilah aku menunjukkan kepada kalian jalan yang lurus, jalannya orang cerdas. Ya. Yang bait yang kedua sekarang, yang udah punya ya. Alladzi bihi alaina an'ama hamdan ya'umul ardha turran was sama. Ya, ini bait berhubungan dengan sebelumnya. Seolah-olah beliau menyatakan begini, kami memujimu ya Allah, wahai Tuhan, dengan segala nikmat-nikmat yang kau berikan kepada kami. Ya. Dan telah datang dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung satu nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat Allah satu nikmat, bukannya ni'am. Kalau ni'am banyak. Kamu mau hitung satu nikmat aja nggak bisa. Nikmat yang banyak, sama kita banyak kan? Ni'am, kita dapat ni'am, bukan nikmat aja. Banyak nikmat. Tapi kalau mau menghitung satu nikmat saja, nggak bisa. Apa? Nikmat Islam, bisa dihitung. Ya Allah. Nikmat iman, nikmat nafas, nikmat bisa kedip mata, bisa tidur, bisa berpikir, bisa dengar, bisa bicara. Ini nggak bisa dihitung. Bisa dihitung. Ya. Al-Syekh Asy-Sya'rawi mengatakan nikmat bil ifrad. Ya. Nah, jadi kalimat nikmat dengan ifrad, dengan tunggal. Kalimatnya disebutnya di Al-Quran dengan tunggal. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa mampu. Ya. Kamu tidak, lam walam yaqul ni'am, tidak dikatakan sama Allah ni'am, tapi nikmat. Ya, nikmat Allah. Kenapa? Karena banyaknya, tidak terhitung, tidak terhingga. Ya. Falakal hamdu ya Rabb, Allahumma atim alaina hadhihi ni'am ya Allah, sempurnakanlah kepada kami nikmat-nikmat-Nya. Ya. Waj'alha daimatan mustamirrah. Ya. Apa doanya Sayyid Muhammad Maliki? Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambahkan, jangan kau kurangi. Nah, itu bagus tidak tiap hari. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk bersyukur, ya, sehingga engkau tambah. Dan engkau telah berkata, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian betul-betul bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Ya. Nahmadu ya Rabb min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du hamdan wa syukran daiman abada. Maka kami memujimu ya Allah, wahai Tuhan, dengan sebuah pujian yang memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi apa yang kau kehendaki. Ini tiap hari baca tuh. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'. Rabbana lakal hamdu ya Allah, wahai Tuhan kami, segala puji untukmu. Min as-samawat, sepenuh langit, wa min al-ardi, sepenuh bumi, wa min ma syi'ta min syai' ba'du, dan sepenuh di antara kedua yang kau ingin.
Nah itu kadang-kadang kita kurang baca, cuma baca doang, kan menghayati. Padahal itu doa yang sangat agung. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, fi na'amahu wa yukafi mazida. Itu dalam hadis katakan barang siapa mengucapkan pujian syukur dengan alhamdulillah rabbil alamin, hamdalillah, fi na'amahu wa yukafi mazida, termasuk orang-orang yang bersyukur. Sangat bersyukur. Cuma dihayati maknanya. Hamdan yu'umul arda turun sama. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Hamdan yu'umul arda, sebuah pujian yang memenuhi bumi. Turun sama semuanya. Turun itu apa? Semua. Apa dalam oleh tiba tuh? Yang terakhir tuh. Wa ala jami'il ashabi turun. Wa ala alihi wa sahbihi turun. Apa kalau tiba? Yang terakhir tuh. Ilahi ya karim. Faghfir dzunub. Ilahi ya karim. Nanti terakhir itu apa? Wa ala alihi wa sahbihi turun. Ya itu dah. Yang penting turun itu artinya semua, jami'an. Wa ala alihi turun. Ya umul ardu turun was sama langit. Ya. Summa salatu ba'da ma qul nabi ala nabi wa alihi wa sahbihi. Kemudian setelah memuji kepada Allah, beliau bersalawat. Ya, kemudian salawat apa yang kami katakan atasnya kepada Nabi dan keluarga dan salawat itu salawat yang sempurna. Ya, bismillah, hamd, syukur. Ya, abadian tetap salat Nabi SAW. Mengikuti perintahmu ya Allah. Ya, di mana engkau mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena kita dapati karena agama ini ya, dalam agama ini kita mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Allah sebut namanya dengan setiap Allah sebut nama dirinya, sebut nama nabinya. Qarana ismuhu ma'asmihi. Qarana ismuhu ma'asmihi tambihan. Allah gandengkan namanya dengan nama Allah sebagai peringatan. Diului magami karena tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus diikuti itu. Terikat itu. Ya, keduanya saling berkaitan. Seperti orang syaratnya masuk agama Islam, ya. Bahkan kalau orang mau masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Fi da'wa ila liqa'illahi subhanahu wa ta'ala, al-adzan terbitun mutatahid. Azan juga, ya. Azan tiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Ini siapa yang suka azan? Sini. Mana suka azan? Ini hilang. Sini, suka azan mana tadi? Ini masih ajarin. Ini azan banyak orang nggak tahu sunnah azan. Jadi ketika mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah secara keras, baca pelan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu asyhadu anna Muhammadar, baca itu aja. Kalau yang lain hayya 'alas shalah, yang lain satu kali. Enggak usah dibaca pelan, langsung keras. Tapi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sunnah sebelum mengangkat suara sekeras, baca dulu sendiri pelan. Ya. Kalau hayya 'alas shalah, sunnah nengok ke kanan. Hayya 'alal falah, sunnah ke kiri. Dalam mendirikan sholat, dalam azan, dalam qomat, ya, ucapkan syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah qimmatut takrim wa sahibil khaliq azim bi syahadat Al-Qur'an azim, ya. Jadi kemuliaan Allah. Allah muliakan Nabi Muhammad itu disebut di Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah. Ini karena Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim ala man karama rabbuhu ala alihi wasallam. Sebut sekarang wal al. Apa itu al? Keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Ya. Ayo, kalau disebut keluarga Nabi siapa?
Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum ahlul bait. Disebut Al-Ahzab surat ke-33 ayat 33, ingat tuh. Nah, sesungguhnya Allah hanya menginginkan menghilangkan dari kalian kotoran wahai keluarga Nabi dan mensucikan sesuci-sucinya. Nah, ahlul bait itu banyak. Nabi Muhammad punya anak Fatimah nikah sama Sayyidina Ali. Nanti ada lagi paman-pamannya juga. Ya, cuman putus keturunannya. Ya. Tapi dari Nabi Muhammad punya putri namanya Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali. Punya anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini sampai hari kiamat gak akan putus. Apa dalilnya? Quran. Inna syani'aka huwal abtar. As bin Wa'il seorang kafir yang menghina Nabi Muhammad. Ya abtar, hai yang putus keturunan. Allah jawab ketika Nabi Muhammad dihina seperti itu, turun ayat Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu telaga Kautsar. Kautsar itu telaga yang di surga. Sebelum masuk surga kita minum di Kautsar dulu. Minum. Tapi kalau yang dimaksud dengan Kautsar di dunia, jadi Kautsar ada dua. Ada Kautsar di akhirat, ada Kautsar di... Kalau yang dimaksud dengan Kautsar di dunia adalah Fatimah Zahra wa zurriyatiha ila yaumil qiyamah. Itu Fatimah Zahra dan keturunannya sampai hari kiamat. Makanya ada sambungan. Nah, fasolli, maka sholatlah. Setelah mengenal Kautsar, maka sholatlah. Bukan dan sholatlah. Kalau dan tidak ada hubungan, kalau ini ada fasolli, ada hubungan sama keluarga Nabi. Fasolli rabbik, maka tuh sholatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, baru sembelih kurban. Belum sholat Idul Adha kan? Ya. Inna syani'aka huwal. Sungguhnya orang yang mencemoohmu, yang menghinamu, dialah yang putus. As bin Wa'il kan ada keturunannya. Abu Lahab ada keturunannya, Abu Jahal ada keturunannya. Nabi Muhammad sampai hari kiamat di Ternate itu segini banyak. Ada Al-Bar, ada As-Segaf, ada Syawbakar, ada Al-Habsyi, ada terus nah, ini. Ya, nanti ahlul bait intinya ahlul kisah. Inti sari daripada keluarga Nabi adalah ahlu kisah. Nabi Muhammad satu hari berkumpul dengan keluarganya. Wahai Ali, masuk. Fatimah masuk. Hasan masuk. Ditutup sama kain kasa, kain kisah. Ya Rabb, haula ahlu bait, wa haula ahlu baiti. Ya Allah, mereka adalah keluargaku. Nah, Ummu Salamah saat itu mau masuk. Ya, wahai Rasulullah, aku mau masuk. Oh, enggak boleh. Kau istri Nabi, Ummu Salamah. Kamu ahli khair, kamu orang baik. Tapi yang dijamin suci ini mereka ini. Ya. 5 orang ini yang nggak pernah maksiat, nggak pernah. Kalau junub di masjid boleh. Kalau semua orang kalau junub wajib keluar masjid. Ali, Fatimah, Hasan enggak maksum. Ya. Tapi yang kotoran. Jadi kalau kita tafsir kata belajar tafsir, menafsirkan Quran dengan Quran. Baca Al-Fatihahnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapa itu jalan yang lurus? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat. Siapa orang-orang yang beri nikmat? Ghairil maghdubi diperjelas lagi. Bukan orang-orang yang dimurkai. Semuanya orangnya ada pernah punya berbuat dosa, berarti dimurkai, pernah dimarahi. Tapi 5 ini enggak pernah. Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan. Kalau boleh tidak pernah sesat. Ini Al-Fatihah yang kita baca tiap hari ini intinya itu. Ihdinas shiratal mustaqim. Nanti baru ada tafsir yang lain. Ya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Atau wali ada buat salah. Memang mereka masuk. Ya. Fatimah Zahra ada perempuan yang manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyenangkannya apa yang menyenangkan Rasulullah, segala yang menyenangkan Fatimah. Mau bikin senang Rasulullah, senangkan Siti Fatimah. Membuat marah Rasulullah, apa yang membuat marah dia? Ya, wahia bid'atul Mustafa, sepenggal darah dari Rasul. Ya, bahkan beliau ada apa? Gelarnya Sayyidat Nisaul Alamin, pimpinan perempuan semesta
alam. Pimpinan perempuan di surga. Ya. Yallati yatlubu minan nasi yawmal qiyamah ay yaghuddu absarah li'anna sakamun. Nanti ada di akhirat, nanti kalau kita kumpul, ya, insyaallah di mahsyar, jadi mau lewati siratul mustaqim, nanti ada perintah suruh nundukin kepala. Ya mahsyar, ya ahlul mahsyar, ghuddu absarakum, tundukkanlah wajah kalian. Li'anna Fatimah binti Muhammad sayamur al-sirat. Karena Fatimah binti Muhammad akan melewati, suruh nunduk. Ya Allah, hebat. Ya, banyak keutamaan, ya. Berapa banyak kita akan hitung dari keutamaan-keutamaan dari kitab, ya. Dan cukup kemuliaan bagi Siti Fatimah bahwa beliau itu kalau masuk ke rumah Rasulullah, datang nih, bertamu ke rumah Rasulullah, datang, kan rumahnya tertempel pinggir-pinggiran. Itu rumahnya Rasulullah, itu rumahnya Siti Fatimah. Kemudian Siti Fatimah kalau ke rumah Rasulullah berdiri, Rasulullah senyum, cium keningnya di sini, di antara, lalu didudukkan di tempatnya duduknya Rasulullah. Ini kemuliaan Siti Fatimah. Ya. Nanti Rasulullah ke rumah Siti Fatimah begitu juga. Rasulullah bangun, senyum, disambut, nanti Rasulullah duduk di tempat Fatimah. Saling ya. Akhlak. Ini akhlak menunjukkan apa? Ya, supaya menghormati anak. Kita kadang-kadang kurang menghormati anak. Ini Rasul nyontohin nih. Lihat sama anak itu. Ya enggak? Besar. Wow. Supaya menghormati anak laki-laki ataupun anak perempuan, ya. Kita kan datang anak berdiri, disambut kalau datang pulang dari sekolah, ada saran, ada nggak kita begitu? Nah, Rasul aja ada adabnya, ya. Begitu juga ibunya, ya. Illa man syadda anil qaidah. Wa ayyajlis inda iqdamihima, dan hendaknya duduk ketika inda iqdamihima, duduk, ya. Duduk di kakinya. Tapi Rasulullah ini Abu Yaqublah, kalau anak menghormati orang tua wajar. Ini orang tua menghormati anaknya. Luar biasa akhlaknya, ya. Ya, berdiri, mencium, mendudukkan di sampingnya. Beliau ini seolah-olah pengen berkata begini, ya, hai kalian umatku yang cinta sama aku, ya, cintailah keluargaku, suruh gitu, ya. Qabbalu aulad Fatimah, ya, qabbilu aulad Fatimah, faqad qabbaltuha. Ciumlah putra-putra Fatimah, aku pun telah menciumnya. Gitu. Ya, wahya ummuhum, dan dia adalah ibu mereka, ibunya Ahlul Bait. Fara'iyat baul asal, dan cabang akan mengikuti akarnya. Gitu. Ya. Itu pertama Ali, Fatimah. Kemudian Ali. Kita baca nih. Ini kan penjelasan dari kitab itu. Amma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fa huwa sahibun wisam khas duna ghairahu. Ini Ali apalagi, ya. Nah, ada yang dimiliki oleh Ali. Ya. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Siapa ingin ke kota harus lewat pintu. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kenapa disebut karamallahu wajhah? Mulia wajahnya. Karena satu-satunya manusia setelah Rasulullah yang nggak pernah nyembah berhala adalah Ali bin Abi Thalib. Lam yasjud li sanam qat. Tidak pernah sujud satu kali pun, sama sekali. Bukan natasa'al limaza. Kita kadang-kadang saling bertanya, kenapa Sayyidina Ali nggak pernah cium? Limaza lam naf'al syai' min amal jahiliyah kaghairi min atrabi. Kenapa? Ini anak ini, satu manusia ini tidak pernah melakukan amalan-amalan jahiliyah seperti teman-teman yang lain. Bahkan dilakukan oleh saudaranya, dilakukan oleh pamannya, oleh kerabatnya. Tilka hiya inayatul khallaq. Inilah pertolongan dari Allah. Ya, ini pilihan. Inayatul latiful khabir rahman rahim. Idza arada Allah amran hayya asbabuh. Jika Allah menginginkan sesuatu,
maka Allah membuat sebab-sebabnya. Jangan ngaji dulu, diam. Kalau waktunya ngaji, nanti kalau ngaji. Nah. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Abi Thalib katsirul iyal. Ya, Abi Thalib itu banyak keluarga. Ya. Nah, sebagian anak-anaknya meninggalkan dari saudaranya. Wa kana min khati Ali bin Abi Thalib an dhahaba ila dar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan semuanya tuh saudara-saudaranya bermain ke tempat lain, kecuali Ali bin Abi Thalib suka bermainnya hanya kepada rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahaba ila dar tauhid, berangkat ke rumah tauhid, rumah darul iman, tempatnya iman, tempatnya amal soleh. Kenapa dalam sebuah pepatah katakan, jika kamu melihat seseorang, lihat temannya, ya enggak? Maka setiap teman akan mengikuti temannya. Sayyidina Ali mengikuti Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ni'mal qarin annahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senikmat-nikmatnya teman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi annahu shadiqul amin. Dia adalah orang yang jujur, percaya. Dididik dari kecil, ya. Bedanya 30 tahun Sayyidina Ali Rasul. Ya. Ya, baru Sayyidina Hasan, ya. Seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sayyidina Umar pernah bilang begini, "Ma namaitul imarah illa dzalikal yawm, tam'an an akuna ana man yuhibbu wa rasuluh." Ya. Ya. Jadi satu hari Rasulullah bilang begini, ya, besok aku akan memberikan bendera kepada orang yang dicintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Nah, tahu siapa nih? Ternyata besok dikasih kepada Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Umar bilang gitu, aku tidak menginginkan imarah. Imarah itu pangkat, derajat, kerajaan dan lain-lain, kecuali hari itu. Yaitu kedudukan yang dicintai Allah dan Rasul, dan seseorang yang mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul mencintai. Itu doang Sayyidina Umar pengen, tamanna itu, saya berangan-angan, dia bilang. Ya, fahani an Abil Hasan Karim yang sahibil khalq azim, maka beruntung kepada Abil Hasan Sayyidina Ali dan kemuliaan dari sahibul. Adapun Hasan, ya, Sayyidina Hasan udah orang yang mirip sama Rasulullah dari wajah sampai pusar. Kalau Sayyidina Husain dari pusar sampai kaki ke bawah. Ya. Ibni hadza sayuslihu Allah bihi baina fi'atain. Putraku ini Hasan akan mendamaikan dua kelompok besar. Benar, dan ketika dia jadi khalifah diberontak oleh, tapi dikasih, udah anak mundur itu maju. Ya akhir. Husain asy-syahid, Sayyidina Husain meninggal syahid. Ya, panjang ceritanya, ya. Wa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, falahum majallat awsa, ya, wa alaf ulama kutub. Nah, benar sahabat Nabi itu selain keluarga Nabi, hormati sahabat. Ya, sahabat adalah kita sebagai muslim, muslimah, mau kecil mau besar, untuk menghormati salah satu mereka. Ya, maka Rasulullah SAW marah kalau ada orang yang mencaci maki sahabat. Allah fi ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Seandainya kalian menyumbang sedekah emas sebesar gunung, tidak akan sebanding dengan sedekah yang mereka keluarkan setengah kilo atau segenggam. Ya, jadi nggak bisa membalas jasa mereka. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyar. Sampai situ dulu, ya.